Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Jumpa lagi dengan Bu Siti. Kita akan mereview materi Bahasa Indonesia untuk persiapan PTS semester 1 ini. Ya, kita mulai dengan pengertian paragraf ya di tema 1. Ya. Paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok atau masuk ke bagian dalam atau menggunakan baris baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu paragraf induktif yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf, dan paragraf deduktif yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Nah, ide pokok teks biasanya merupakan inti dari kalimat utama, ya. Nah, kita akan lihat perbedaan ide pokok dengan kalimat utama. Ide pokok tidak selalu berbentuk kalimat, sedangkan kalimat utama selalu berbentuk kalimat. Selain itu, kalimat utama di dalamnya biasanya terdapat ide pokok paragraf. Ya, selanjutnya kita ke simpulan. Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Untuk membuat simpulan, kita harus yang pertama adalah membaca seksama, yang kedua memahami topik, yang ketiga menemukan ide pokok setiap paragraf, yang keempat mencatat informasi penting di dalam teks. Nah, untuk ringkasan berarti kita mengemas bacaan secara lebih padat, singkat, tanpa mengurangi isi bacaan. Ya. Untuk meringkas bacaan, yang pertama kita harus memahami bacaan secara utuh terhadap isi bacaan. Ya. Kemudian menggunakan kalimat yang runtut, serta merangkai ide pokok untuk memperjelas isi bacaan. Saat meringkas bacaan, temukanlah gagasan utama tiap paragraf. Kemudian yang kedua, harus menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat utama dalam bacaan. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok atau fokus bahasa atau bahasan utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya mewakili tema-tema atau isi suatu paragraf. Kalimat utama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berada di awal paragraf dan yang berada di akhir paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Cara menentukan kalimat utama, yang pertama kita baca dulu bacaan secara utuh dengan seksama. Kemudian, pahamilah setiap kalimat yang dibaca. Selanjutnya, perhatikanlah topik yang dibahas dalam bacaan. Ingatlah bahwa dalam sebuah paragraf, biasanya hanya terdapat satu kalimat utama yang menjadi inti bacaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema kedua, yaitu mengenai informasi. Ya, informasi itu penting. Jadi, untuk mengurai informasi dalam buku melalui kata tanya. Jadi kita untuk mengurai informasi di dalam buku itu melalui kata tanya. Ya, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Dalam buku ataupun papan pengumuman, informasi seringkali ditulis secara singkat, yaitu info. Nah, untuk mengurai informasi dalam buku, kita memiliki 6 buah aspek ya dalam bentuk kata tanya, yaitu aspek apa, aspek di mana, aspek bagaimana, aspek mengapa,
aspek siapa dan aspek kapan. Nah, aspek apa itu adalah yang menunjukkan yang informasinya menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Aspek kapan itu adalah informasi yang menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Sedangkan aspek di mana itu informasi yang menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat, dan aspek siapa itu informasi yang menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Selanjutnya untuk aspek mengapa itu informasinya menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Sedangkan aspek bagaimana menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Ya. Nah, ini contoh dalam klasifikasi informasi, kemudian menyajikannya ya. Jadi kita akan seperti ini contohnya, yaitu informasi yang tergolong dalam aspek apa dalam buku ini, yaitu kita tuliskan apa aspeknya. Kemudian informasi yang tergolong aspek siapa dalam buku ini, yaitu dan seterusnya. Kita sudah praktekkan ya waktu itu. Kita lanjutkan ke tema ketiga, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Ya. Nah, biasanya hal yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berupa fakta. Isi teks eksplanasi disampaikan secara detail dengan tahapan-tahapannya. Dan biasanya teks eksplanasi membahas tentang keilmuan atau ilmu pengetahuan. Tapi ada juga yang berisi laporan tentang suatu kejadian sosial. Kita lanjutkan ke struktur teks eksplanasi. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ya. Pernyataan umum adalah hal-hal ya yang bersifat umum. Kemudian disampaikan informasi yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Itulah pernyataan umum. Ya. Selanjutnya, untuk deretan penjelas, ya, berisi informasi tambahan atau pendukung pernyataan umum. Biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari bagian pernyataan umum. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan berisi hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Biasanya bersifat pilihan atau bukan keharusan. Nah, disampaikan juga di sini ya intisari atau tanggapan atas pernyataan yang ada dalam teks. Nah, cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi, yang pertama adalah membaca teks dengan seksama. Jadi kita harus baca dengan seksama ya. Kemudian, pahami informasi atau pernyataan umum. Selanjutnya, pahami informasi penjelasnya. Dan selanjutnya, kita pahami kesimpulannya. Kemudian, kita tulis ulang informasi yang kita temukan. Langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, kita tentukan dulu hal pokok yang akan kita tulis atau kita bahas. Yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan dibahas. Yang ketiga, buatlah pernyataan umum tentang hal yang dibahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Kemudian, berikanlah informasi tambahan atau deret penjelas tentang pernyataan umum di paragraf sebelumnya. Kembangkan deret penjelas menjadi beberapa paragraf. Dan terakhir, berikan kesimpulan tentang hal yang dibahas berdasarkan pernyataan umum dan deretan penjelasnya. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Kan? Selamat belajar.
Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan lupa berdoa dan memohon doa sama orang tua masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.